Selamat malam, perkenalkan saya Dr. Oktarisa, dokter jaga pada malam hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Fajri. Baik, Bapak Fajri umurnya berapa? 35 tahun. Untuk alamatnya di mana ya Pak ya? Di Banyuning. Untuk mohon maaf sebelumnya untuk pekerjaan Bapak bekerja sebagai apa ya Pak ya? Resepsionis hotel Dok. Baik Pak, untuk keluhannya ada yang bisa saya bantu? Saya kalau pas buang air kecil itu terasa panas. Buang air kecilnya terasa panas ya Pak ya? Itu sudah sejak kapan Pak? Seminggu yang lalu Pak ya. Untuk buang air kecil ini bisa Bapak rasa panasnya sih bisa Bapak jelaskan pada rasa panasnya mengganggu aktivitas saya Dok. Mengganggu aktivitas ya Pak ya. Untuk rasa panasnya ini jika saya berikan skala 1 sampai 10 kira-kira berada di skala berapa Pak? Skala 5. Skala 5 ya Pak ya. Untuk Bapak ini, untuk buang air kecil ini yang terasa panas ini terasa lebih berat saat Bapak melakukan apa ya Pak ya? Biasanya saat buang air kecil saja Dok. Saat buang air kecil saja. Kalau untuk yang memperingannya apa yang Bapak lakukan? Tidak ada Dok. Tidak ada ya Pak ya. Untuk sebelumnya apakah ada keluhan lain Pak? Tidak. Mohon maaf sebelumnya. Di sini apakah Bapak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Tidak. Lalu kemudian untuk di keluarga Bapak sendiri apakah ada yang pernah mengalami? Tidak Dok. Untuk di lingkungan sekitar sendiri bagaimana Pak? Tidak ada Dok. Untuk kehidupan sosial Bapak sendiri bagaimana? Apakah Bapak rutin minum atau tidak? Saya jarang minum Dok. Jarang minum ya Pak ya. Baik, jadi dengan Bapak Fajri umurnya 35 tahun, alamatnya di Banyuning, pekerjaannya sebagai resepsionis hotel. Di sini keluhannya itu yaitu Bapak saat buang air kecil itu merasakan rasa panas ya Pak ya sejak seminggu yang lalu. Baik Pak, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitourinaria, di mana pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan ginjal, pemeriksaan buli-buli, dan pemeriksaan genitalia eksterna. Pada pemeriksaan ini saya akan minta Bapak yang pertama itu adalah melepaskan pakaian atas Bapak, lalu kemudian melepaskan pakaian bawah Bapak. Sebelumnya apakah Bapak, dan pada tindakan ini akan ada beberapa tindakan yang akan membuat Bapak merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Dok. Baik. Silahkan Bapak buang air kecil terlebih dahulu, lalu kemudian mempersiapkan diri Bapak dan berbaring di bed. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak, jadi di sini kita akan mulai pemeriksaannya ya Pak ya. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu adalah pemeriksaan inspeksi ginjal. Nah, pada pemeriksaan inspeksi ginjal ini saya akan melihat ada tidaknya tanda peradangan, warna kulit yang lain, massa, lesi, adanya tumor, bulging maupun fistel. Dimana pada pemeriksaan ini saya akan minta Bapak untuk memiringkan badan nanti ke sebelah kanan maupun kiri. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, jadi di sini saya mulai ya Pak ya. Baik, Bapak bisa miring ke sebelah kiri. Baik, Bapak bisa miring ke sebelah kanan. Baik. Baik Pak, jadi dari hasil pemeriksaan inspeksi ginjal ini saya tidak menemukan adanya tanda peradangan, warna kulit yang lain, lesi, massa, tumor, bulging maupun adanya fistel. Dan di sini saya juga tidak menemukan adanya bekas luka maupun bekas operasi. Selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ginjal. Pada pemeriksaan palpasi ginjal ini saya akan melakukan penekanan, dan sebelum itu saya mohon kepada Bapak untuk menekuk kedua kaki Bapak, dan pada pemeriksaan ini saya akan letak. Dan pada saat saya melakukan penekanan saya mohon kepada Bapak untuk bernafas secara dalam pada saat saya berikan hitungan ketiga ya Pak ya. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jadi di sini saya akan letakkan tangan kiri saya di secara paralel dengan kosta 12 dan di sudut costovertebral, dimana sini saya akan melakukan sedikit pengangkatan. Dan untuk tangan, mohon maaf ini untuk di tangan kiri saya untuk di costa 12 dan di sudut costovertebral. Lalu kemudian untuk tangan kanan saya akan saya letakkan di lateral otot rectus, dimana di sini saya akan melakukan penekanan otot rectus di bawah arcus costa. Baik Pak, untuk kakinya tolong ditekuk terlebih dahulu. Ya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan penekanan. Silakan Bapak bernafas dalam hitungan ketiga ya Pak ya. 1, 2, 3. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama untuk di sebelah kiri. Silakan bernafas ya Pak ya. 1, 2, 3.
Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan dari palpasi ginjal ini, ginjal Bapak ini tidak terabas saat saya melakukan palpasi, di mana ini normal, di mana tidak terjadi perbesaran ginjal Bapak. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi ginjal, di mana pada pemeriksaan perkusi ginjal ini saya mohon kepada Bapak untuk duduk membelakangi saya. Baik, pada pemeriksaan perkusi ginjal ini saya akan melakukan ketok ginjal, mana ini untuk melihat adanya nyeri atau tidak. Jika terasa nyeri, mohon Bapak beritahukan kepada saya ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, jadi di sini saya akan meletakkan tangan saya di sudut costovertebral setinggi vertebra torakal 1 dan lumbal 1. Kemudian di sini saya akan mengetuknya. Jika terasa nyeri, mohon beritahukan ya Pak ya. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, selanjutnya saya juga akan melakukan hal yang sama untuk di sebelah kanan. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik Pak, jadi untuk Bapak saya berbaring kembali. Baik, jadi untuk hasil dari pemeriksaan perkusi ginjal ini, dimana Bapak tidak merasakan nyeri, dimana ini normal ya Pak ya. Dan bila terdapat nyeri, maka itu dapat merupakan akibat adanya glomerulonefritis akut, obstruksi akut, abses renal, maupun pilonefritis. Namun di sini karena Bapak tidak merasakan nyeri, jadi tidak ada ya Pak ya, itu normal. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan buli-buli. Nah, pemeriksaan buli-buli ini kan ini terdiri dari palpasi buli-buli dan perkusi buli-buli. Dimana pada pemeriksaan ini Bapak harus buang air kecil sebelumnya, dimana telah saya minta tadi setelah saya melakukan anamnesis. Baik, sebelumnya apakah Bapak bersedia? Baik, jadi di sini yang pertama itu saya akan melakukan palpasi buli-buli, dimulai dari di bawah umbilikus hingga di atas simfisis pubis. Dimana jika terasa nyeri pada saat melakukan penekanan mohon diberitahukan, dan juga jika terdapat rasa ingin buang air kecil. Baik, saya mulai ya Pak ya. Baik, apakah terdapat rasa ingin kencing, rasa ingin buang air kecil ataupun nyeri pada saat saya melakukan penekanan Pak? Tidak. Baik, jadi ini normal ya Pak ya. Dimana jika terdapat rasa ingin buang air kecil saat saya melakukan penekanan, maka itu merupakan akibat buli-buli itu penuh berisi urin, dimana itu dapat merupakan tanda terjadinya kelainan. Namun di sini tidak ada, sehingga itu normal. Baik, selanjutnya itu saya akan melakukan perkusi buli-buli untuk mendengarkan suaranya. Apakah ada suara tambahan, suara yang berbeda atau tidak? Apakah Bapak bersedia? Baik, dimana di sini saya akan melakukan perkusi dimulai dari di bawah umbilikus hingga di atas simfisis pubis. Baik, jadi untuk hasil dari pemeriksaan ini, untuk perkusi buli-bulinya ini, untuk suaranya itu normal ya Pak ya, suaranya itu peka, dimana ini menandakan bahwa buli-buli itu tidak berisikan cairan. Sedangkan untuk yang abnormal itu ketika suara buli, dimana pada saat melakukan perkusi buli-buli itu suaranya itu redup, dimana redup itu menandakan adanya cairan di buli-buli. Lalu kemudian untuk ini juga terdapat suara timpani yang berasal dari rongga usus, dimana menandakan bahwa rongga usus itu berisikan udara, itu normal ya Pak ya. Baik, selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan penis. Pada pemeriksaan penis ini saya mohon kepada Bapak untuk melepaskan pakaian bawah Bapak, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Penis Bapak, di mana di sini
Dimana di sini yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi penis Bapak. Nah, pada inspeksi penis ini saya akan menilai ada tidaknya tanda-tanda peradangan, massa, lesi ataupun pembengkakan. Baik, permisi ya Pak ya. Baik, jadi di sini terlihat bahwa Bapak telah melakukan sirkumsisi ya Pak ya. Pada sirkumsisi sehingga saya tidak perlu melakukan retraksi preputium, dimana ini glans penis ini sudah terlihat, dan juga tidak terdapat tanda-tanda peradangan, lesi maupun pembengkakan, dan sekarang saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi penis yang dimulai dari dorsal ke ventral. Sebelumnya, jika terdapat nyeri pada saat melakukan pemeriksaan, mohon diberitahukan ya Pak ya. Baik, jadi untuk pemeriksaan dari palpasi dari dorsal ke ventral ini, untuk corpus cavernosusnya itu teraba, dan tidak terdapat plak atau bagian yang mengalami pengerasan. Dimana jika terdapat plak ini dapat merupakan kelainan yang diakibatkan oleh Peyronie disease maupun karsinoma, dan juga vena trombosis dan juga vena dorsal yang mengalami trombosis. Baik, selanjutnya itu saya akan melakukan palpasi dari ventral ke dorsal. Baik, jadi untuk palpasi dari ventral ke dorsal ini saya tidak menemukan adanya pembengkakan untuk uretranya juga itu normal ya Pak ya, tidak terdapat pembengkakan dan tidak terjadi hipospadia. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan skrotum. Nah, pada pemeriksaan skrotum ini yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Nah, untuk ini saya mohon bantuan Bapak untuk penisnya itu mohon dipinggirkan ya Pak ya, mungkin mendekati ke arah abdomen Bapak. Baik, jadi di sini untuk pemeriksaan skrotumnya ini, yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi skrotum. Nah, untuk inspeksi skrotum ini saya akan menilai bentuk skrotum Bapak, ada tidaknya tanda peradangan, lesi maupun pembengkakan. Baik, di sini saya mulai Pak ya. Baik, jadi untuk skrotum Bapak ini, untuk yang kiri itu lebih rendah daripada yang sebelah kanan, dan juga tidak dapat tanda peradangan dan pembengkakan. Selain itu juga bentuknya normal, tidak ada kelainan pada kulitnya, dan tidak ada tanda kemerahan, dan baik, selanjutnya itu adalah palpasi skrotum. Nah, pada palpasi skrotum ini saya akan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari saya untuk melakukan penekanan pada skrotum kiri dan kanan Bapak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, jika terdapat rasa nyeri, mohon diberitahukan kepada saya Pak ya. Baik, saya mulai ya Pak ya. Yang pertama saya mulai dari skrotum sebelah kiri. Baik, kemudian dengan skrotum sebelah kanan. Baik, cukup. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan palpasi skrotum ini, saya tidak menemukan adanya kelainan ataupun pembengkakan, dan tidak dapat massa. Dan untuk testis Bapak itu keduanya kanan dan kiri itu normal, ukurannya normal, dimana keduanya terisi, dan juga terdapat epididymis, dimana epididymis ini teraba lunak dan bentuknya seperti pipa yang terletak di belakang testis. Ini normal ya Pak ya, dan juga tidak terdapat penumpukan cairan pada saat saya melakukan palpasi skrotum. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan transiluminasi skrotum, di mana di sini saya akan menempelkan pen light saya ke skrotum Bapak, di mana pemeriksaan ini untuk menilai adanya hidrokel atau tidak. Baik, saya mulai ya Pak ya. Dimulai dari skrotum yang sebelah kanan. Baik, kemudian untuk skrotum yang sebelah kiri. Baik Pak, jadi di sini untuk pemeriksaan ini, dimana cahayanya ini yang saya sentarkan ke
skrotum bapak itu tidak menembus skrotumnya, dimana ini normal. Apabila cahaya tersebut mampu menembus skrotum, maka itu merupakan terjadinya penumpukan cairan di skrotum bapak, dimana itu merupakan tanda hidrokel. Baik, untuk pemeriksaan penisnya itu telah selesai. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia wanita eksterna. Baik, untuk pemeriksaan genitalia eksterna ini sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon baru. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia wanita eksterna. Di mana di sini saya mohon kepada ibu untuk melakukan posisi litototomi, di mana di sini ibu untuk menekuk kedua kaki dan membukanya secara lebar. Baik, saya rasa baik sudah ya bu ya. Baik, jadi di sini sekarang saya akan melakukan inspeksi. Di sini sebelumnya saya akan melakukan membersihkan bagian vulva, perineum dan vagina itu dengan menggunakan kapas yang telah dicampurkan ke larutan antiseptik, di mana di sini saya akan menggunakan tang tampon. Baik, di sini saya akan membersihkan bagian vulva, vagina dan perineumnya. Baik, sudah. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan inspeksi pada daerah vulva, vagina dan perineum. Di mana di sini saya akan menggunakan cahaya yang diarahkan ke arah bagian genitalianya. Baik. Baik, jadi dari pemeriksaan inspeksi ini tidak terdapat tanda-tanda peradangan, kemerahan, warna kulit yang lain, lesi, ataupun terjadinya massa ataupun pembengkakan kelenjar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuka untuk labium mayora dan mayoranya itu normal, di mana dan tidak terdapat ruam. Selanjutnya yaitu saya akan membuka labium mayora untuk melihat ostium ureta atau muara uretra dan introitus. Baik, di sini untuk ostium uretra atau muara uretra dan introitusnya itu normal ya bu ya, dimana ostium uretra itu terletak lebih superior daripada introitus, dan juga untuk ininya normal ya bu ya. Untuk klitorisnya itu tidak terdapat pembesaran klitoris, dan itu normal. Baik, selanjutnya itu saya akan melakukan perabaan pada bagian labium mayora untuk melakukan perabaan pada kelenjar Bartolininya, dan juga untuk melihat adanya pembengkakan atau tidak. Baik. Baik, jadi untuk kelenjar Bartolini ini tidak teraba, di mana itu normal, dan juga tidak terjadi pembengkakan kelenjar tersebut.
Baik, untuk pemeriksaannya ini telah selesai. Silakan ibu dan ibu untuk menggunakan pakaian kembali, dan bapak juga untuk menggunakan pakaiannya kembali, dan saya akan menginterpretasikan hasil pemeriksaannya. Sebelum itu saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, jadi dengan Bapak Fajri, umurnya 35 tahun, alamatnya di Banyuning, pekerjaannya resepsionis hotel. Baik Pak, jadi untuk dari hasil pemeriksaannya ini, di mana di sini untuk dari hasil pemeriksaan ginjal, pemeriksaan penis, pemeriksaan skrotum, kemudian perusahaan buli-buli, perusahaan genitalia eksternal wanita itu ini normal ya Pak ya, tidak dapat kelainan. Dan pada saat saya melakukan pemeriksaan ginjal itu pada inspeksi tidak dapat tanda keperahan, tanda radang, epistel, tumor, bulging maupun massa dan lesi. Dan untuk pada palpasinya itu juga normal ya Pak ya, ginjalnya tidak teraba. Dan untuk perkusinya itu juga Bapak tidak merasakan nyeri saat melakukan ketok ginjal, dan pada perusahaan buli-buli ini Bapak tidak merasakan rasa ingin membuang air kecil saat saya melakukan penekanan pada buli-buli Bapak. Dan untuk perkusinya itu juga suaranya normal. Lalu kemudian untuk pemeriksaan penisnya itu juga untuk marah ureteranya itu juga tempatnya normal, tidak terjadi pembengkakan, tidak dapat tanda peradangan, massa, lesi. Dan untuk skrotum Bapak itu juga normal ya Pak ya, dimana testis yang sebelah kiri itu lebih rendah posisinya daripada yang sebelah kanan, dan ukurannya juga normal, dimana epididymisnya teraba, dan untuk testisnya itu terisi. Lalu kemudian untuk pemeriksaan genitalia wanita eksternalnya itu juga normal, dimana untuk Kalian Bartolini itu tidak teraba saat saya melakukan perabaan pada labium maius. Dan untuk saat saya melakukan inspeksi itu juga tidak dapat tanda peradangan, pembengkakan, dan massa ataupun lesi. Dan juga untuk letak ostium uretra dan introitus itu normal, dimana ostium uretra itu terletak lebih superior daripada introitus. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak. Baik Pak, jadi saran saya dari sini adalah untuk Bapak itu untuk lebih rajin minum air putih dan berolahraga dan menjaga pola hidup sehat ya Pak ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh.